Mistar TV. Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu bersama Wakil Bupati Mahmud Effendi menunjukkan komitmen kuat memberantas praktik illegal fishing yang marak di perairan Tapteng. Setelah mendengar keluhan nelayan di Kelurahan Lubuk Tuko Baru pada Sabtu, 14 Juni lalu, Masinton menggelar diskusi bertema Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing bersama para pemangku kepentingan pada Selasa 17 Juni di kantor Bupati Tapteng. Diskusi ini dihadiri Kadis Kelautan Sumatera Utara, Ketua HNSI, unsur TNI AL, dan perwakilan nelayan. Mereka mencari solusi bersama agar Laut Tapteng kembali aman dari praktik penangkapan ikan ilegal. Masinton menegaskan, meski kewenangan daerah terbatas, pemerintah wajib hadir dan berkoordinasi lintas lembaga untuk melindungi nelayan lokal. Perwakilan nelayan dari Sorkam, Sabahar Simanjuntak, mengaku mata pencarian mereka rusak akibat illegal fishing meski sudah berupaya membuat rumpun secara swadaya. Sementara aktivis nelayan dan perikanan Andri Malau menyoroti keberhasilan masa Menteri Susi Pujiastuti yang berhasil menekan illegal fishing melalui pelibatan masyarakat sipil. Dan Lanal Sibolga, Letkol Laut Rubianto mendukung pembentukan Satgas bersama. PSDKP pun menyatakan siap melakukan pengawasan lewat sistem pemantauan kapal secara real time. Wakil Bupati Mahmud Effendi menutup diskusi dengan penegasan, lingkaran setan illegal fishing harus dihentikan. Negara, katanya, tak boleh kalah melawan mafia laut. Yang perlu kami pertanyakan juga komitmen dari pihak apa untuk memberantas illegal fishing. Illegal fishing, sorry. Ya. Terkait dengan komitmen sama seperti yang kami sampaikan pada saat acara tadi, ya, prinsipnya untuk hal-hal yang sesuai yang kami ada kewenangan di situ kami siap berkomitmen dengan masyarakat dan Pemda dan Pemda dengan saat ini menginisiasi acara ini bahwa pada prinsipnya kami siap untuk membantu kegiatan pengawasan terhadap IUU fishing. Dalam hal ini mungkin yang menjadi isu hangat saat ini adalah kapal-kapal bukan harimau katanya ya, walaupun seperti kita dengarkan bersama tadi bahwa pada kenyataannya saat ini itu memang sesuai dengan peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 36 tahun 2023 itu ada alat tangkap yang ikat ikan yang dulunya mungkin dibilang troll itu yang sudah berizin, tapi itu sedikit berbeda dengan ikan-ikan tadi, di mana terdapat modifikasi di bagian kantongnya ya, dan itu berizin. Nah, untuk yang berizin kami bisa memonitor pergerakan kapal tersebut real time 24 jam melalui aplikasi, melalui sistem yang sekarang terpasang di kapal mereka, itu namanya GMS ya Pak ya. Jadi ketika mereka melanggar jalur, artinya harusnya menangkap di atas 12 mil, turun ke bawah 12 mil, itu termonitor di kami. Dan karena kami tidak tangkap langsung di laut, itu biasa kami melakukan klarifikasi lagi. Memang terdapat beberapa yang selama ini selain dia mengakui dia menangkap, nanti alasannya adalah kerusakan mesin segala macam. Maka dari itu kami sangat membutuhkan supporting dari Bang Rimalau dan rekan-rekan yang ada di laut. Ketika memang ada kapal yang mungkin berizin, kemudian dia diduga melakukan penangkapan di pinggir dekat pulau, mohon dokumentasikan namanya supaya nanti kami bisa cegah pada saat sebelum kapal-kapal ini berangkat. Artinya akan kami lakukan klarifikasi terlebih dahulu bahwa kapal Anda diduga berdasarkan laporan masyarakat diduga telah melakukan penangkapan di luar jalur. Itu untuk berizin. Untuk yang tidak berizin, karena tidak termonitor oleh kami, ini sangat kami harapkan sekali besar peran dari masyarakat yang di lapangan untuk memberikan informasi kepada kami, untuk nanti ada sini Cap Selamat sebagai kapal hiu macan, nanti ada Cap Yohanes namanya
PU 12 yang nanti dalam waktu dekat mungkin setelah selesai perbaikan di Batam akan kami turunkan. Jadi posisinya nanti antara Sibolga, Aceh, Bumus itu akan berganti. Oke, sudah berapa Pak kira-kira kapal ilegal yang sudah pernah ditangkap atau pernah diamankan? Oke, kalau saya bicara mungkin karena wilayah kerja kami adalah dari Aceh sampai Bengkulu, saya akan sampaikan semua wilayah kerja kami ya. Per saat ini kami sedang melakukan penyidikan terhadap 2 unit kapal trol yang ada di air haji yang di Sumatera Barat. Kemudian ada lagi yang terkait bom tapi itu di danau, beda case. Nah, untuk yang terakhir ini kami amankan 2 kapal yang kemarin sudah kami lakukan pemeriksaan terhadap alat tangkapnya bersama-sama dengan sah bandar, dan memang untuk 2 kapal yang kami amankan itu alat tangkapnya adalah sesuai dengan JHIB. Jadi kemungkinan nanti akan dikenakan sanksi denda administratif terhadap 2 kapal tersebut. Nah, pesan saya, mungkin ini biar tidak terlalu panjang Pak ya, pesan saya untuk rekan-rekan pelaku usaha yang menggunakan kapal JHIB, jaring, hela, ikan berkantong, tolong lakukan penangkapan ikan sesuai dengan izin yang ada di situ, di atas 12 mil. Ketika didapati bahwa kapal tersebut durasi 12 mil, apalagi tertangkap tangan oleh kami, maka akan dilakukan proses lebih lanjut. Kemudian yang kedua, tolong gunakan alat tangkap yang sesuai dengan ketentuan, karena JHIB itu alat tangkapnya sedikit beda dengan trol ya. Oke, terkait Pak yang di Sumatera Barat yang kemarin itu viral dan ditangkap oleh wakil gubernur atau wakil gubernur Sumatera Barat, itu katanya dari Sibolga. Betul. Nah, gimana itu Pak? Ini ranahnya teman-teman di Polair Sumbar ya. Ya. Saya tidak mengikuti pasal apa yang disampaikan, tapi saya membenarkan bahwa kapal itu keluar dari Sibolga, dan sebelum keluar memang diperiksa sama anggota kami sudah punya siapkan datanya bahwa pada saat keluar mereka keluar sesuai dengan ketentuan. Nah, masalah sekarang mereka melakukan pelanggaran di sana itu apa? Saya minta maaf, itu kan sudah di luar dapur saya tidak boleh mengomentari pekerjaan orang. Kemudian Pak, ada modus Pak, ya. Mungkin ketika dari pintu masuk atau pintu keluar dari pengawasan, mereka gunakan lagi ada kapal memodifikasi alat tangkap. Artinya tidak alat tangkap yang sebenarnya yang mereka gunakan. Ya. Itu menjadi akar masalah sehingga terjadi. Bagaimana Bapak melihatnya ini? Ya, itu sudah jadi modusnya sama pengebom Pak. Pengebom kan abang nih lebih paham ya. Tapi saya rasa tidak ada pengebom yang alat bomnya itu dibawa dari pelabuhan. Pasti dia akan entah ketemu di tengah laut atau ketemu di pulau tertentu. Itu modusnya sudah seperti itu. Jadi kalau menurut kami satu-satunya cara untuk bisa dapat itu memang harus tertangkap dengan. Karena ketika dia keluar dia bersih, dia masuk dia akan usahakan dia bersih. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tim Mistar TV, Felix dan Kairuna melaporkan.